Halo teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit tentang laju yang berkaitan apabila nanti teman-teman belajar kalkulus diferensial. Jadi kita langsung aja lihat isinya seperti apa. Jadi laju yang berkaitan itu artinya perubahan suatu variabel tertentu terhadap waktu. Tapi kita nggak perlu memperhatikan arahnya, makanya disebutnya laju bukan kecepatan. Maksudnya, kalau kita hubungkan dengan variabel itu seperti ini, jika Y bergantung pada waktu T, maka turunan Y terhadap T, dy dt, itu bisa disebut laju sesaat perubahan. Lalu, jika Y diberikan secara eksplisit dalam T, penyelesaiannya dapat kita lakukan cukup mudah. Kita tinggal turunkan Y terhadap T, lalu tinggal kita kalkulasikan nilai yang diminta seperti apa. Eksplisit itu seperti apa? Maksudnya seperti yang ini. Contohnya Y sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat min 6. Eksplisit ini, fungsi Y ini bisa dinyatakan dalam bentuk T. Itu maksudnya eksplisit. Lalu akan sangat memungkinkan nanti di soal bentuk Y yang diberikan itu tidak terdefinisi secara eksplisit dalam T. Kita bisa pakai variabel lain misalkan X atau yang lain gitu, dan nanti ada informasi yang diketahui tentang turunan X terhadap T-nya. Itu sangat mungkin saat menjumpai soal. Nah, karena di sini kita ada bentuk Y, misalkan nanti tidak diberikan fungsi Y secara eksplisit, berarti kan kita harus mengenal dulu apa itu namanya turunan implisit. Jadi, sebaiknya untuk memahami materi ini, teman-teman bisa memperdalam dulu terkait pendiferensialan implisit atau turunan implisit. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Jadi aku ambil dari bukunya Purcell yang edisi ke-5. Ini jilid yang pertama. Ini soalnya, air dituangkan ke dalam wadah besar berbentuk kerucut dengan laju 8 liter per menit. Ini laju airnya. Jika tinggi wadah tersebut adalah 1,2 meter dan jari-jari permukaan atas wadah tersebut adalah 60 cm, berapakah cepat permukaan air naik saat tinggi airnya 40 cm? Oke, jadi kita perlu lihat dulu beberapa poin penting di sini. Yang pertama ini bentuknya kerucut, lalu ini nanti ada lajunya, 8 liter per menit. Lalu kita lihat ini, tinggi wadahnya atau tinggi kerucutnya itu 1,2 meter, dan jari-jari permukaannya, permukaan atas itu 60 cm. Jadi kalau digambar bisa jadi seperti ini. Jadi jari-jarinya 60 cm, tingginya 1,2 meter, dan yang ditanyakan ini, saat tinggi airnya 40 cm, seberapa cepat permukaan airnya naik. Jadi, untuk menyelesaikan soal itu, kita lihat prosedurnya dulu. Jadi, yang pertama, andaikan T itu menyatakan waktu. Jadi, sebenarnya nggak harus T, teman-teman mau pakai variabel lain boleh, cuman untuk mempermudah, itu anggap T aja, karena time, waktu. Terus, nyatakan apa yang diketahui, dan apa yang mau kita peroleh, atau apa yang ditanyakan, gitu. Lalu bisa kita buat persamaan yang menghubungkan variabel-variabel yang tadi sudah kita ketahui. Selanjutnya, turunkan persamaan yang kita dapat di langkah ketiga ini. Nah, setelah kita dapat turunannya, kita substitusi informasi apa yang diketahui ke persamaan dari hasil langkah 4 ini. Biar nggak bingung, kita coba langsung aja ke soalnya. Oke, jadi yang pertama, andaikan T adalah waktunya. Ini kita cukup tuliskan gini atau kita lompati aja nggak masalah. Langsung kita lanjut ke langkah kedua, nyatakan apa yang diketahui dan yang diinginkan. Jadi yang pertama kita tahu laju airnya, kecepatan airnya atau debitnya itu 8 liter per menit. Artinya dV dt-nya itu sama dengan 8. V ini menyatakan volumenya, liter. T ini menyatakan waktunya, menit. Jadi untuk T ini hati-hati, jadi T ini sebenarnya nggak harus detik, nggak harus kalian ubah jadi detik dulu. Kalian boleh pakai menit atau apapun yang tersedia, asalkan nanti di belakangnya itu tetap harus konsisten. Kalau menit, menit semua, kalau detik, detik semua.
Lalu tinggi wadahnya 1,2 meter. Tinggi wadahnya 1,2 meter, artinya H-nya itu 12 desimeter. Ini jangan lupa, di sini kita punya volumenya dalam liter. Liter itu artinya desimeter kubik, maka tinggi wadah meter ini harus kita ubah ke dalam bentuk desimeter dulu, supaya nanti satuannya saat kita mengerjakan itu sama semua. Lalu jari-jari atas wadahnya 60 cm, itu bisa kita tulis R-nya 6 desimeter. Jangan lupa ini juga sentimeter harus diubah dulu. Lalu pertanyaannya kan kita mau menentukan DH/dt saat H1 sama dengan 40 cm atau sama dengan 4 desimeter. Setelah kita tahu ini, identifikasi apa yang diketahui, kita bisa lanjut ke langkah 3. Kita bisa buat persamaan yang menghubungkan tadi variabel-variabel itu. Jadi kita lihat lagi bentuk bangunnya, ini kerucut ya. Karena bentuknya kerucut, volumenya bisa kita tuliskan seperti ini. Di PR kuadrat ini luas alasnya, H tingginya. Kalau kita lihat di soal tadi kan kita mau carinya DH/dt atau turunan H terhadap T. Tapi di sini masih ada R-nya. Nah, kita harus ngehilangin R-nya ini supaya nanti dalam persamaan ini cuma muncul V sama H variabelnya. Kalau P ini kan dia konstanta, jadi nggak masalah. Jadi untuk ngilangin R-nya, kita bisa lihat ini, yang garis hitam ini yang putus-putus sama yang panah. Ini kalau diambil sisinya kan, kita bisa bikin satu segitiga. Kita bisa bikin satu segitiga yang di bagian atas ini panjangnya 60 cm, yang di ini tingginya 1,2 meter. Nah, lanjut. Misalkan aku ambil sisinya di sini. Ini aku ambil R yang sejajar dengan sisi yang panjangnya 60 ini. Lalu, kan nanti bisa aku ambil tinggi segitiganya yang ini. Jadi, segitiga barunya yang ini. Jadi, maksudnya apa? Kalau misalkan nanti di kerucutnya tingginya sekian, tingginya H, itu nanti jari-jarinya R. Nah, dari sini kita bisa buat perbandingan. Jadi, kita bisa buat perbandingan R banding H, itu sama dengan 60 dibagi 120. Oh ya, jadi kan tadi di awal kita pakai desimeter ya. Karena kita pakai desimeter, yaudah ini 6 aja, terus ini 12. Jadi ini 6 desimeter, ini 12 desimeter. Nanti kita ketemu perbandingan R banding H-nya, itu 1:2. Terus karena perbandingannya 1:2, berarti kita bisa tulis R-nya itu sama dengan H/2. Nah, ini itu kita substitusikan ke persamaan yang V ini. Jadi R-nya kita ganti H/2, hasilnya nanti volumenya itu 1/12 pi H/3. Jadi untuk permisalan ini perlu diperhatikan lagi soalnya, karena dia minta DH/dt, fungsinya itu menggunakan variabel H. Tapi kalau dia mintanya dr/dt, nanti H-nya yang kita ganti. Jadi nanti ini akan berbentuk V sama dengan bla 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 R/3 gitu. Nah, nanti yang akan kita pakai itu yang 1/12 ini, 1/12 pi H/3 buat ngehitung DH/dt-nya. Ya, langkah 4, turunkan persamaan yang kita dapat pada langkah 3. Jadi yang diturunkan yang ini, kita nurunkannya terhadap T. Jadi dV dt sama dengan ini, turunannya yang bagian kanan. Jadi ingat teman-teman, karena ini V dan H itu juga bergantung T atau bervariabel T gitu ya gampangnya. Ini jangan dianggap konstanta. Jadi ini tetap suatu fungsi. Jadi kita pakai turunan implisit. Jadi yang kiri tetap jadi dV dt. Nah, yang kanan ini 1/12 pi-nya konstanta bisa kita keluarin. Sama aja, kita tinggal 1/12 pi kita kali turunannya H/3. Turunannya H/3 berarti 3H kuadrat dH dt, berarti setelah dioperasikan akan jadi dV dt sama dengan 1/4 pi H kuadrat
DHDT. Nah, terus ini yang akan kita pakai berikutnya. Lalu langkah kelima, substitusikan informasi yang diketahui ke persamaan langkah 4. Persamaannya itu yang terakhir ini ya. Jadi yang di sini bentuknya DVDT, lalu yang kanan masih ada H sama DHDT-nya yang mau dicari. Kita tinggal masukin aja, DVDT-nya tadi udah diketahui 8, lalu H-nya tadi kan saat 40 cm atau 4 desimeter. Jadi kita tinggal masukin DVDT sama tinggal masukin H-nya. Oke, setelah ini kan bisa kita lanjutkan 8 sama dengan 4pi DHDT. Ini bisa kita lanjutin dengan membagi kedua ruas dengan 4pi. Sehingga nanti kita ketemu DHDT-nya itu 8/4pi. Atau mendekati 0,637. Jadi saat ketinggian airnya 40 cm, permukaan air naik dengan laju sekian. Jadi contohnya itu seperti ini untuk masalah laju yang berkaitan. Perlu diingat lagi, kalau yang diminta DHDT, nanti fungsinya, kalau misalkan ada variabel lain selain H, itu harus diubah dulu. Supaya nanti fungsinya cuma ada variabel H aja. Oke, jadi di sini ada beberapa soal yang pengerjaannya mirip sama soal yang tadi. Jadi yang pertama ini dia berkaitan dengan balon, yang kedua kubus, yang ketiga minyak kapal. Jadi nanti kalau misalkan kita telah lebih dalam, soal yang pertama ini kaitannya dengan segitiga. Jadi jangan lupa nanti di segitiga ada apa aja, misalkan teorema Pitagoras atau yang lain. Terus soal yang kedua rusuk kubus dan volume kubus. Jadi jangan lupa di sini volume kubus R pangkat 3 itu nanti yang akan dipakai. Terus ini yang ketiga, minyak yang menyebar dalam pola melingkar. Oke, kata kuncinya di sini pola melingkar berarti hubungannya dengan lingkaran. Jadi jari-jarinya diketahui bertambah sebesar sekian. Pertanyaan adalah seberapa cepat meluas daerahnya. Jadi hubungannya dengan luas daerah atau luas lingkaran. Jadi ada jari-jari dan ada yang ditanyakan luasnya. Jadi soal-soal ini nggak akan dibahas di video ini karena nanti akan terlalu panjang. Di video kali ini cukup dibahas tadi aja, satu soal. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham terkait masalah laju yang berkaitan. Kalau ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya di bagian kolom komentar, nanti akan dijawab secepatnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga videonya bermanfaat.